Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naysila Putri Dengulisa dari kelas 6E Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 6 dari mata kuliah pemecahan masalah matematika di SD dengan dosen pengampu Ibu Krisna Latif SPD MPD. Nah, dalam video ini saya akan membahas 4 soal pilihan dari paket soal pemecahan masalah matematika SD yang di dalamnya itu kita akan membahas bukan hanya sekedar menjawab soalnya saja, tapi kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh siswa dalam secara kesalahan konseptual ataupun prosedural dan bagaimana tindak lanjut dari guru untuk memperbaikinya. Nah, dalam soal ini saya memilih 4 soal, yaitu soal yang pertama tentang operasi hitung campuran, kemudian soal yang kedua itu operasi bilangan bulat, kemudian soal yang ketiga yaitu soal 5 itu tentang geometri ataupun luas, dan soal yang keempat itu soal 12 yaitu membahas tentang statistika atau median. Nah, semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Mari kita mulai. Baik, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu kita membahas tentang operasi hitung campuran. Di sini soal ini berbunyi sebuah toko memiliki 8 kotak pensil. Setiap kotak itu berisi 12 pensil. Nah, pada pagi hari terjual 35 pensil. Pada siang hari toko menerima tambahan lagi 4 kotak pensil dengan isi yang sama. Nah, pertanyaannya berapa jumlah pensil di toko sekarang? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan dalam mengerjakan soal ini yaitu kita harus mengetahui apa yang perlu kita ketahui dalam soal ini. Jadi kita tulis diketahui terlebih dahulu diketahui. Yang kita ketahui jumlah awal kotak itu ada ini 8 kotak pensil. Jadi 8 kotak. Kemudian isi setiap kotak itu ada 12 pensil. Jadi isi setiap kotak adalah 12 pensil. Kemudian terjual 35 pensil pada pagi hari. Terjual pagi hari itu 35 pensil. Dan pada siang hari toko itu menerima tambahan 4 kotak pensil lagi. Tambahan siang hari itu 4 kotak dengan isi yang sama, yaitu 12 pensil. Nah, kemudian ditanyakan berapa jumlah pensil di toko sekarang. Ditanyakan itu berapa jumlah pensil di toko sekarang. Nah, setelah kita sudah tahu ditanyakan, kita masuk ke tahap penyelesaian. Nah, dalam penyelesaian ini saya menggunakan strategi operasi hitung campuran secara bertahap. Karena dalam operasi hitungan secara bertahap ini kita akan mengikuti urutan kejadian dalam soal. Kenapa? Karena soal ini dia menceritakan 3 kejadian berurutan. Di sini karena pertama itu ada pensil awal yang ini, kemudian lalu pensilnya itu ada yang terjual pada pagi hari, dan pada siang hari pensilnya itu ada ketambahan 4 kotak. Nah, jadi kita akan menyelesaikannya itu satu persatu sesuai dengan urutan ceritanya. Nah, dalam operasi ini kita akan menggunakan operasi perkalian itu untuk menghitung total pensil dari kotak, total dari ini. Kemudian kita akan menggunakan operasi pengurangan itu untuk pensil yang terjual pada pagi hari. Dan kita akan menggunakan operasi penjumlahan itu untuk menambahkan pensil yang ditambahkan pada siang hari. Nah, jadi langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita akan menghitung jumlah pensil awal. Nah, di sini kita ketahui bahwa jumlah pensil awal itu kan ada 8 kotak dengan isi setiap kotak itu adalah 12 pensil. Nah, tadi saya bilang bahwa kita menggunakan operasi perkalian itu untuk menghitung total pensil dari kotak. Jadi, di sini kita akan mengkalikan 8 kotak dikali dengan isi setiap kotak itu 12 pensil.
Jadi 8 dikali dengan 12 sama dengan 96 pensil. Nah, mengapa ini dikali? Karena kan setiap kotak itu berisi 12 pensil. Dan di sini kita ada 8 kotak. Jadi kita kalikan 8 kotak dikali dengan 12 sama dengan 96 pensil. Jadi di 8 kotak itu kita memiliki 96 pensil. Kemudian, tahap selanjutnya kita akan mengurangi dengan pensil yang terjual. Pensil yang terjual. Di sini kita kan sudah memiliki, pertama itu kita memiliki 96 pensil. 96 pensil. Kemudian bukan habis terjual. Kemudian terjual itu pada pagi hari ada 35. Ya, kita kurangi dengan 35. Nah, 96 dikurang dengan 35 sama dengan 61 pensil. 61 pensil. Nah, jadi sisa dari penjual ini terjual tadi itu dari 96, sisa pensil yang kita miliki itu tinggal 61 pensil. Kemudian tahap selanjutnya pada siang hari itu toko ini menerima tambahan 4 kotak pensil dengan isi yang sama kan. Jadi kita akan jumlahkan dulu seperti ini. Kita akan jumlahkan dulu. Kita akan hitung pensil yang tambahan. Hitung pensil tambahan. Nah, di sini kita tahu kan bahwa pensil yang masuk itu ada 4 kotak. Berarti 4 kotak dengan isi yang sama, berarti kita kalikan lagi dengan 12 pensil. Jadi 4 kotak dikali dengan 12 pensil sama dengan 48 pensil. Nah, jadi ini yang 48 pensil ini adalah pensil yang masuk pada siang hari. Nah, setelah kita sudah mencari tahu total dari 4 kotak yang masuk itu ada 48 pensil, tahap selanjutnya itu kita akan menambahkan sisa pensil tadi dengan tambahan yang baru masuk. Jadi kita akan hitung dengan menambahkan sisa pensil dengan tambahan. Jadi di sini sisa pensil tadi yang setelah terjual pada pagi hari itu tinggal 61 pensil. Maka kita tambahkan lagi dengan pensil yang baru masuk pada siang hari itu ada 48 pensil. Jadi 61 ditambah dengan 48 pensil sama dengan 109 pensil. Nah, jadi jumlah pensil di toko sekarang adalah 109 pensil. Nah, jadi ini adalah jawaban akhirnya. Jadi setelah kotak yang pertama itu ada 8 kotak yang isinya 12, kemudian terjual 35, kemudian menerima lagi tambahan 4 kotak dengan isi yang sama. Nah, jumlah pensil di toko sekarang itu adalah 109 pensil. Ini. Nah, biasanya pada soal yang seperti ini siswa itu melakukan beberapa kesalahan-kesalahan. Contohnya pada kesalahan konseptual yang mungkin dilakukan siswa SD itu. Mungkin pertama siswa tidak memahami bahwa tambahan 4 kotak yang ini itu tidak harus dikali dengan 12. Jadi mereka hanya langsung menambahkan seperti sini 61 pensil, mereka langsung menambahkannya dengan 4 kotak tanpa mengkalikan 4 kotak itu dengan 12 pensil. Itu biasanya dilakukan oleh siswa dalam kesalahan konseptual. Kemudian pada kesalahan proseduralnya itu, mereka mungkin langsung menjumlahkan kotak per kotak, kemudian dikurangi dengan ini, kemudian dikalikan dengan pensil dan dikurangi dengan yang terjual. Contohnya seperti ini. Mereka kan di sini diketahui ada 8 kotak pertama, kemudian habis itu kita tambahan 4 kotak. Biasanya siswa itu mereka langsung mengerjakan, mereka tambahkan dulu yang sama kotak itu. 8 kotak ditambah dengan 4 kotak yang masuk itu sama dengan 12 kotak. Setelah itu mereka tahu bahwa setiap kotak itu memiliki 12 pensil, maka mereka langsung kalikan dengan 12. Itu sama dengan 144. Setelah itu mereka akan kurangi dengan hasil yang terjual tadi pada pagi hari itu 35, sama hasilnya itu adalah 109. Nah, menariknya itu hasilnya itu sama, tapi konsepnya itu berbeda dan proses ini itu bisa menghasilkan kesalahan di soal lain yang berbeda. Jadi tidak semua cara atau proses yang melakukan seperti itu hasilnya itu akan sama ataupun akan benar jika kita menerapkan konsep ini. Nah, adapun tindak lanjut pembelajaran yang bisa
dapat membantu ataupun yang bisa guru lakukan untuk memperbaiki atau mengatasi kesalahan-kesalahan yang dapat membantu siswa dalam kesalahan konseptual ataupun prosedural nanti. Itu guru itu dapat mengajak siswa untuk membuat diagram alur cerita dalam soal agar mereka bisa memvisualisasikan urutan kejadian dengan lebih jelas. Jadi bisa dilakukan diagram-diagram bahwa kejadian awal ini memiliki kotak ini, kemudian dalam ini. Jadi harus menggunakan visualisasi diagram alur lah supaya dapat mempermudah siswa memahami soal karena ada visualisasi yang mereka lihat sebagai contoh soalnya. Dan kemudian juga bisa kita menggunakan benda nyata dengan kotak sungguhan dan benda kecil di dalamnya sebagai pensil. Jadi dilakukan simulasi langsung dengan menggunakan media konkret agar dapat mempermudah siswa dalam memahami soal dan juga mengerjakan soal yang seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal 2, yaitu tentang bilangan bulat atau suhu. Nah, di sini soalnya itu berbunyi suhu di sebuah daerah pada pukul 6.00 adalah minus 4 derajat Celcius. Nah, pada siang hari suhunya itu naik 11 derajat Celcius. Pada menjelang malam suhu itu turun 8 derajat Celcius. Nah, pada tengah malam suhu turun lagi 3 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa suhu daerah tersebut pada tengah malam? Nah, seperti biasa untuk mengerjakan soal kita harus mencari tahu apa yang harus kita ketahui dari soal ini. Berarti yang pertama kita tulis dulu diketahui. Nah, diketahui bahwa suhu awal itu adalah minus 4 derajat Celcius. Minus 4 derajat Celcius. Nah, kemudian pada siang hari naik 11 derajat. Siang hari naik 11 derajat Celcius. 11 derajat Celcius. Kemudian pada tengah malam, pada menjelang malam, suhu itu turun 8 derajat Celcius. Menjelang malam, maaf ya, di sini turun. Dan juga di sini, di sini naik, maaf. Naik. Di sini menjelang malam dia turun ini 8 derajat Celcius. Dan pada tengah malam dia suhunya itu turun lagi 3 derajat. Tengah malam turun 3 derajat Celcius. Nah, kemudian kita lihat di sini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini ditanyakan di sini berapa suhu daerah tersebut pada tengah malam. Jadi, berapa suhu pada tengah malam? Suhu pada tengah malam. Berapa suhu pada tengah malam? Nah, untuk menyelesaikannya kita tulis penyelesaian seperti biasa. Nah, di sini untuk penyelesaiannya ini kita akan menggunakan strategi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Seperti biasa kita akan menggunakan operasi ini secara berurutan mengikuti alur waktu dalam soal. Seperti kita lihat kunci dari soal ini yaitu ada naik dan turunnya suhu. Berarti di sini naiknya itu dia diartikan akan kita tambahkan. Dan ketika suhunya turun itu akan kita kurangi atau kita kurangkan. Jadi di sini juga kita akan menggunakan garis bilangan agar kita mudah untuk memahami dalam menyelesaikan soal ini. Jadi kita di sini bisa membuat garis bilangan dalam penyelesaian. Kita bisa menggunakan garis bilangan. Sini kita buat dulu garis bilangan dengan mulainya sini misalnya minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, terus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya sini juga kita tambah
minus 6, minus 7, minus 8. Nah, ini kan titik nolnya di sini. Nanti kita bisa menggunakan garis bilangan ini juga untuk mempermudah dari cara kita untuk menghitung suhu ini ketika ada naik dan turunnya. Nah, langkah yang pertama akan kita lakukan yaitu ini sebagai alat bantu ya. Nah, untuk yang pertama kita akan menghitung suhu awal. Kita kan suhu awalnya itu kan ada minus 4 derajat Celcius. Minus 4 derajat Celcius berarti dia berada di bawah 0 atau dia di sebelah kirinya 0 di sini. Berarti dia kan di sini. Dia di sini. Pertama dia di situ. Kemudian ketika kita akan menghitung siang hari itu dia kan derajatnya atau suhunya itu naik. Selanjutnya kita akan menghitung suhu pada siang hari. Siang hari itu dia naik 11 derajat. Siang hari naik 11 derajat Celcius. 11 derajat. Jadi di sini kan tadi kuncinya itu pertama kalau naik berarti kita tambahkan. Berarti di sini kita tambahkan nilai suhu awal, kita tambahkan suhu awal dengan pada suhu siang hari, yaitu minus 4. Kita tambah dengan suhu yang naik pada siang hari yaitu 11 derajat. 11 derajat. Itu sama dengan 7 derajat Celcius. Kenapa dia 7? Kenapa bukan 15? Biasanya kan 11 tambah 4 itu 15, berarti dia 15. Coba kita melihat dengan garis bilangan ini. Kan posisinya di sini. Posisinya kan dia di minus 4. Terus ditambah dengan positif 11. Nah, ketika kita menggunakan garis bilangan, kita akan menambahkan dengan sisi yang positif, kita akan tambahkan berarti kita akan bergerak ke sebelah kanan. Kalau dia minus, maksudnya ditambahkan dengan minus, berarti kita akan sebelah kiri. Begitu juga dengan dikurangi. Nanti sebentar kita kalau turun, kita akan bergerak sebelah kiri, dan ketika naik kita akan bergerak ke sebelah kanan. Di sini kan dia pada siang hari itu dia naik 11 derajat, berarti kita akan arahnya ke sebelah kanan. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, posisinya itu berada di positif 7. Jadi suhu pada siang hari itu adalah 7 derajat Celcius. Nah, setelah kita sudah tahu bahwa pada siang hari itu ternyata suhunya itu berada di 7 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan mencari suhu pada menjelang malam dengan turun 8 derajat. Nah, di sini kita akan suhunya itu pada menjelang malam dia turun 8 derajat Celcius. Dia turun 8 derajat Celcius. Ini. Dia turun 8 derajat Celcius. Nah, berarti di sini tadi seperti yang saya bilang bahwa kalau turun itu berarti akan kita kurangkan. Jadi di sini kita akan kurangi suhu yang tadi 7 derajat pada siang hari, kita akan kurangi dengan suhu pada menjelang malam, yaitu yang turun 8 derajat. Jadi di sini 7 dikurangi dengan 8 sama dengan minus 1 derajat Celcius. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa dia jadi minus 1 bukan positif 1. Nah, bisa kita lihat lagi di sini. Kalau kita bisa lihat menggunakan garis bilangan ini, kalau kita kurangkan berarti kita kan bergerak sebelah kiri. Berarti kita kurangi dengan 8. Sama seperti caranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, posisinya pas dikurangi dengan 8 itu posisinya berada di minus 1. Ini. Jadi hasilnya adalah minus 1. Nah, setelah kita sudah mengetahui bahwa suhu pada menjelang malam itu adalah minus 1, selanjutnya kita akan mencari suhu pada tengah malam. Tengah malam itu kan dia turun lagi 3 derajat. Tengah malam itu turun 3 derajat. 3 derajat Celcius. 3 derajat Celcius. Jadi, kita kurangi lagi. Kita kurangi minus 1 dikurangi dengan 3. Dikurangi dengan 3. Maaf. Kita kurangi dengan 3. Jadi minus 1 dikurangi dengan 3 itu sama dengan minus 4. Minus 4 derajat Celcius. Nah,
Jadi kita akan bergerak, tadi kan kita berada di -1, kalau dari garis bilangan kita -1. Nah kalau dikurangkan, berarti kita akan bergerak ke sebelah kiri. Jadi kita akan kurangkan dengan 3, jadi 1, 2, 3. Nah posisinya kembali ke -4. Jadi suhu pada tengah malam itu adalah -4 derajat Celcius. Jadi suhu pada tengah malam adalah -4 derajat Celcius. Nah, ini adalah hasil dari pertanyaannya, yaitu berapa suhu pada tengah malam, itu adalah 4 derajat Celcius. Itu. Nah, pada soal ini biasanya terdapat kesalahan-kesalahan konseptual yang mungkin terjadi yang akan dilakukan oleh siswa. Contohnya itu mungkin siswa tidak memahami konsep suhu negatif. Di sini mereka akan mengira suhu itu dia tidak mungkin berada di bawah 0 atau bukan positif. Karena biasanya di Indonesia itu kan tidak ada suhu yang minus, karena di Indonesia kan suhunya itu positif. Jadi mereka terbiasa suhu itu tidak berada di bawah 0 atau bukan minus. Jadi mereka salah mengira bahwa suhu tidak akan ada yang negatif. Jadi seperti itu. Kemudian siswa juga mungkin akan salah memaknai naik itu ketika suhu masih negatif. Jadi misalnya dari -1 naik 11 ini yang tadi 11 derajat, mereka pikirnya itu naik itu ke arah kiri. Jadi akan bertambah itu bukan ke arah kanan. Nah, kemudian pada kesalahan prosedural, siswa itu mungkin akan salah cara penghitungannya. Mereka mungkin hanya menghitung 11 dikurangi dengan 4, hasilnya 7, padahal hasilnya itu memang 7, tapi pemahaman prosesnya itu yang belum benar karena belum memahami konsep bilangan bulat. Nah, kemudian untuk tindak lanjut pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin akan dilakukan oleh siswa, itu pertama mungkin guru bisa melakukan analogi lantai gedung. Jadi lantai gedung itu bisa seperti ini. Gurunya itu bisa menggambarkan lantai gedung. Ada lantai bawah, lantai atas. Jadi bisa menggunakan yang tadi -4 itu di lantai bawah 4, kemudian sampai di lantai atas sampai lantai berapa. Itu mungkin bisa memvisualisasikan soal ini untuk mengerjakannya agar siswa juga bisa mudah memahaminya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang ketiga, yaitu soal 5 dari paket 3, yaitu tentang geometri atau luas gabungan. Di sini soalnya itu berbunyi, sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang 18 meter dan lebar 10 meter. Di tengah taman dibuat kolam berbentuk persegi dengan sisi 6 meter. Pertanyaannya, berapa luas taman yang masih ditanami rumput? Nah, seperti biasa kita akan mencari dulu diketahuinya. Kita tulis diketahui. Yang kita ketahui bahwa kita terdapat taman berbentuk persegi panjang, dengan panjangnya ini 18 meter dan lebarnya itu 10 meter. Kemudian di tengah taman dibuat kolam berbentuk persegi dengan sisi 6 meter. Jadi kolam berbentuk persegi yaitu sisi 6 meter. Sisinya itu 6 meter. Nah, kemudian ditanyakan berapa luas taman yang masih ditanami rumput? Jadi luas taman yang masih ditanami rumput. Oke. Nah, setelah kita sudah tulis ditanyakannya, di sini kita masuk ke penyelesaiannya. Oke. Nah, penyelesaiannya di sini kita akan menggunakan strategi luas totalnya nanti kita akan mencari luas totalnya luas total kita akan kurangi dengan luas bagian
yang tidak ditanami rumput, maaf. Luas bagian yang tidak ditanami rumput. Tidak ditanami rumput. Nah, jadi di sini kemudian pada strategi kenapa ini kita gunakan? Karena yang ditanami rumput itu kan adalah sebuah taman kecil kecuali bagian yang dibuat kolam. Nah, contohnya seperti ini. Kan tamannya persegi panjang. Tamannya persegi panjang. Contohnya ini taman. Kemudian dia terdapat kolam kecil berbentuk persegi nih di sini. Nah, jadi kan yang ditanyakan luas taman yang masih ditanami rumput, jadi kita akan mencari luas ini. Luasnya taman ini kan kolam. Ini kolam ini, jadi kita akan mencari ini. Jadi di sini kita akan mencari luas rumput itu dia sama dengan luas tanaman keseluruhan dikurangi dengan luas bagian yang dikurangi dengan luas kolam lah, istilahnya itu luas kolam ini. Jadi dia total semua ini luas taman dikurangi dengan luas kolam. Ini yang akan kita cari. Nah, kemudian rumus yang akan kita gunakan yaitu untuk mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Dan untuk mencari luas persegi yaitu sisi kali sisi. Nah, jadi dua rumus ini akan kita gunakan dalam penyelesaian soal ini. Nah, jadi langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan mencari atau kita akan menghitung luas taman keseluruhan yang ini. Kita akan menghitung luas keseluruhan ini. Jadi hitung luas taman keseluruhan. Nah, jadi di sini luas tamannya itu kan persegi. Perseginya itu kita ketahui bahwa panjangnya itu 18 meter dan lebarnya itu 10 meter. Nah, jadi seperti rumus dari mencari luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Berarti kita akan kalikan 18 meter kita kalikan dengan 10 meter. Nah, 18 dikali dengan 10 sama dengan 180 meter kubik. Ada pangkat 2-nya di sini. Jangan lupa untuk menambahkan pangkat karena ini kan meter dikali meter, jadi dia menjadi meter kuadrat atau kubik. Nah, setelah kita sudah menghitung luas taman keseluruhan, itu ada 180. Selanjutnya kita hitung luas kolam persegi yang ini. Kita hitung luas kolam. Nah, di sini kita ketahui bahwa kolam yang berbentuk persegi ini sisinya itu 6 dan rumusnya dari luas persegi itu sisi kali sisi. Jadi kita akan kalikan 6 dikali dengan 6 sama dengan 36. Sama ya sini meter, 6 meter juga dikali dengan 6 meter sama dengan 36 meter kubik. Pangkat 2 seperti yang di atas. Oke, setelah kita sudah menghitung luas dari kolam, selanjutnya kita akan luas yang ditanami rumput. Oke, yang terakhir itu kita akan menghitung luas yang ditanami rumput. Nah, di sini seperti yang awalnya kita bicarakan bahwa kita akan mencari luas taman yang ditanami rumput itu berarti kita akan mengurangi luas taman dikurang dengan luas kolam. Di sini kan kita sudah, ini kan luas taman keseluruhan. Kita kan sudah mendapatkan nilai luas taman itu 180 dan luas kolam itu adalah 36. Jadi di sini kita akan kurangkan. Sini luas kolam luas rumput sama dengan ini nilai dari luas taman keseluruhan itu 180 meter kubik, kita kurangi dengan luas kolam 36 meter kubik. Nah, 180 dikurang dengan 36 sama dengan 144 meter kubik. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Jadi luas taman
yang masih ditanami rumput adalah 144 meter kubik. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya. Jadi luas dari ini, dari taman ini kan taman yang masih ditanami rumput, ini kolam. Jadi luas dari ini adalah 144 meter kubik. Kalau ini dia 36 meter kubik. Kalau keseluruhan ini adalah 180 meter kubik. Oke? Jadi itu adalah hasil akhirnya ini. Nah, dalam penyelesaian soal ini, dia mungkin saja terdapat kesalahan konseptual yang mungkin akan terjadi pada siswa, yang akan dilakukan oleh siswa. Di sini mungkin siswa itu akan mencampur rumus luas persegi panjang dan juga persegi. Mereka itu bisa menghitung luas kolam dengan rumus panjang kali lebar, sehingga menggunakan sisi dengan panjang kali lebar. Jadi biasanya mereka itu langsung panjang kali lebar, di sini panjang kali lebar ditambah dengan sisi dikali dengan sisi. Jadi langsung mereka kalikan semuanya itu. Biasanya terdapat konseptual yang seperti itu. Dan siswa juga itu mungkin mengira kalau sisi 6 itu berarti kelilingnya juga itu 6. Biasanya 6 banding 4 sama dengan 1,5. Biasanya seperti itulah siswa itu memiliki kesalahan-kesalahan konseptual dalam soal-soal yang seperti ini. Nah, kesalahan prosedural mereka juga biasanya mereka melakukan siswa itu lupa mengkuadratkan sisi kolam. Jadi seperti ini mereka mungkin lupa untuk mengkuadratkan. Kalau 6 meter dikali 6 meter mereka lupa untuk biasanya sih cuma meter doang, jadi tidak ada kuadratnya di sini. Nah, tindak lanjut dari pembelajaran dengan soal seperti ini yang mungkin bisa guru lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa, bahwa di sini bisa guru itu ajak siswa untuk menggambar situasi pada kertas secara berpetak yang seperti ini. Sehingga mereka itu bisa menghitung kotak-kotak kecil untuk memverifikasi luas secara visual, misalnya seperti ini kotaknya itu, kemudian ada kotak-kotaknya lagi ini, terus mereka di sini, di sini ini kolam kayak gini. Mereka bisa memvisualisasikan seperti itu. Kemudian juga bisa menggunakan teknik mewarnai bagian seperti ini, mereka warnai dengan rumput supaya berarti ini yang akan kita cari luasnya rumput yang ditanami, sedangkan ini kolam. Jadi mereka bisa memvisualisasikan soal yang ditanyakan. Jadi mereka bisa mempermudah daya berpikir mereka untuk mengerjakan tugas ataupun soal-soal yang seperti ini. Oke, next untuk soal yang terakhir, saya memilih soal 12 yaitu tentang statistika atau median. Nah, di mana dalam soalnya ini berbunyi data tinggi badan 7 siswa adalah 130 cm, 125 cm, 140 cm, 135 cm, 128 cm, 132 cm, dan 138 cm. Nah, pertanyaannya, tentukan median tinggi badan siswa. Nah, seperti biasa, seperti pada soal-soal sebelumnya, kita tulis dulu diketahui. Nah, kita ketahui bahwa data yang kita miliki itu ada 130, ini 130, 125, 140, 135, 128 dan 132 dan 138. Nah, jumlahnya totalnya itu ada 7 data. Karena 7 data. Nah, kemudian ditanyakan. Yang ditanyakan adalah median atau nilai tengah. Nilai tengah dari data tinggi badan. Badan siswa. Nah, jadi kemudian kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, di sini dalam penyelesaiannya, dalam soal ini kita akan menggunakan strategi mencari median data tunggal. Karena ini kan cuma data tunggal, jadi kita akan mencari median data tunggal. Di sini median itu adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan. Tapi kan ini belum diurutkan. Jadi langkah pertama yang wajib kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, karena tanpa pengurutan itu kita tidak bisa menemukan nilai tengah yang benar. Kalau misalnya kita langsung mencari nilai tengah, datanya langsung ini tidak diurutkan dari kecil. Ini kan ada kalau sesuai dari sini kan ada yang 30, 25, ada yang dari
dari 30 turun, ini yang naik, ini turun, ada naik turun, jadi tidak sesuai dengan urutannya. Jadi kita harus mengurutkan bilangan ini dari yang terkecil hingga ke besar. Nah, sedangkan untuk data, di sini kan datanya itu ganjil dan median itu kalau kita menggunakan untuk data yang berjumlah ganjil itu kita akan menggunakan rumus median atau med sama dengan dalam kurung N ditambah 1 dibahagi dengan 2. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di sini N itu berarti data, banyaknya data yang kita dapat. Jadi banyaknya data itu kan 7. Berarti 7 itu akan ditaruh nanti di dalam penyelesaiannya. Nah, setelah kita sudah mengetahui rumus apa yang akan kita lakukan, yang akan kita gunakan, maka kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama kita urutkan data. Urutkan data dari terkecil dan terbesar. Terkecil dan terbesar, maaf. Di sini seperti yang kita lihat, data asli itu kan ini 130, 125, 140, 135, 128, 132, 138. Jadi kita akan urutkan dari yang kecil. Yang terkecil itu ada 125, kemudian 128, kemudian 130, kemudian 132, kemudian 135, kemudian 138, dan yang paling terbesar 140. Nah, jadi ini adalah data yang sudah terurut. Nah, langkah selanjutnya setelah kita sudah mengurutkan datanya seperti ini dari yang terkecil ke yang besar, kita akan tentukan posisi mediannya. Posisi median. Nah, dalam menentukan posisi median ini, kita akan menggunakan rumus dari yang ini. Kan yang kita ketahui itu jumlah datanya itu 7. Jumlah datanya 7. 7 berarti dia adalah angka ganjil. Nah, dia adalah angka ganjil. Kemudian jadi rumusnya itu kalau kita masukkan ke dalam rumus, jadi dia med sama dengan ini kan angka 7, berarti angka 7 itu adalah N. Jadi kita masukkan sini 7 ditambah dengan 1. Kemudian dibahagi dengan 2. Sama dengan 7 tambah 1 8. 8 dibahagi dengan 2. Nah, kemudian 8 dibahagi 2 sama dengan 4. Oke, nanya 4. Jadi, setelah kita ketahui bahwa median itu berada di data yang keempat. Jadi, median adalah urutan data keempat. Nah, setelah kita sudah tahu bahwa median itu adalah urutan data keempat. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari data ini, kita tentukan nilai mediannya. Ini kan baru tentukan posisinya. Posisinya itu berada di data keempat. Sekarang kita tentukan nilainya. Nilainya itu urutan data keempat itu nilainya itu berapa? Tentukan nilai median. Tentukan nilai median. Di sini kalau kita lihat dari urutannya ke 1 dia 125, kedua dia 128, ketiga dia 130, keempat dia 132, kelima dia 135, kemudian keenam dia 138, dan yang ketujuh itu 140. Nah, seperti yang kita lihat bahwa yang menjadi mediannya itu kan adalah urutan data yang keempat. Berarti ini ke satu, kedua, ketiga, keempat. Nah, urutan data keempat itu ada di sini. Yang ini 132. Jadi data keempat itu adalah 132 cm. Nah, jadi
median tinggi badan siswa, adalah 132 cm. Jadi tata letaknya itu berada di sini. Kalau kita lihat yang dari kita urutkan pertama, dia berada di sini. 1 2 3 dia berada di sini. Dia berada di tengah-tengah. Oke? Nah, jadi biasanya dalam pengerjaan soal yang seperti ini ada kesalahan konseptual yang mungkin akan dilakukan siswa, yaitu seperti mereka mungkin mengira mereka belum bisa membedakan min, median, modus. Mereka mungkin mengira median itu adalah modus, sedangkan modus itu kan ada rata-rata. Jadi mereka akan menjumlahkan dulu jumlahnya semua ini, kemudian dibahagi dengan 7. Nah, padahal median itu berbeda. Median itu adalah nilai tengah dari bilangan ini atau dari data ini. Jadi itu akan itu biasanya dilakukan oleh siswa karena kebingungan konsep atau tertukar. Biasanya mereka pikir min itu nilai tengah, median itu rata-rata, modus itu adalah nilai yang sering muncul atau data yang sering muncul. Sedangkan dalam kesalahan prosedural, siswa itu biasanya itu mereka tidak mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, itu yang biasanya sering dilakukan oleh siswa. Mereka langsung mencari nilai tengah tanpa mengurutkan. Biasanya mereka langsung ini. Nah, jadi mereka tidak lagi mereka itu langsung menggunakan rumus ini. Mereka tahu rumus tapi tidak mengurutkan datanya ini. Jadi mereka langsung masukkan seperti ini. Kalau misalnya tidak kita urutkan dan masih menggunakan bilangan yang tidak diurutkan, maka kalau misalnya hasil dari posisi median itu berada di urutan data keempat dan kita menggunakan data yang ini yang tidak diurutkan, maka 1 2 3 4 nilainya ini akan berbeda 135. Padahal sedangkan kalau kita urutkan lagi dari data yang terkecil hingga yang kebesar itu, bahwa mediannya itu terdapat di data 132 cm. Nah, itu bedanya kalau misalnya siswa melakukan kesalahan prosedural, ya seperti itu. Nah, kemudian tindak lanjut dalam pembelajaran yang mungkin bisa dilakukan guru agar dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan konseptual dan prosedural dari yang dilakukan oleh siswa, itu mungkin guru bisa menggunakan aktivitas fisik. Nah, siswa disuruh berdiri di depan kelas dengan urutan siswa yang pendek sampai dengan yang tinggi, tapi diurutkan. Jadi mereka bisa lihat secara langsung bahwa tinggi yang dari posisi yang kecil sehingga yang terbesar, yang tertinggi maksudnya. Jadi yang terpendek dengan yang tertinggi. Itu bisa sangat mudah dipahami jika menggunakan hal-hal yang konkret atau yang langsung mereka lihat. Nah, mungkin itu adalah beberapa yang bisa dilakukan, yang bisa saya berikan bahwa itu yang bisa. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa dilakukan oleh siswa dalam kesalahan konseptual ataupun prosedural. Baik, itulah penjelasan saya untuk keempat soal pilihan dari tugas ujian akhir semester ini. Nah, saya ingin merangkum sedikit pembahasan soal-soal yang sudah kita bahas tadi, yaitu di mana pada soal 1, soal yang pertama itu kita belajar tentang operasi hitung campuran secara bertahap dengan mengikuti alur cerita dari soal. Kemudian pada soal yang kedua, kita belajar tentang bilangan bulat dalam konteks suhu dengan dimana kita menggunakan garis bilangan sebagai bantuannya untuk menghitung suhunya. Kemudian pada soal yang kelima atau soal yang ketiga, kita itu belajar tentang mencari luas sebuah taman dengan dimana kita menggunakan strategi luas total keseluruhan taman dikurangi dengan luas kolam. Kemudian soal yang terakhir atau soal yang keempat itu adalah soal yang ke-12. Itu kita belajar tentang mencari median dengan kita mengurutkan datanya terlebih dahulu. Dan di sini kita mencari median itu artinya kita mencari nilai tengahnya, tapi kita mengurutkan datanya dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, semuanya yang terpenting dari sini, dari pembahasan ini adalah kita sebagai calon guru SD, kita bukan hanya sekedar menyelesaikan soalnya saja, tapi kita harus mampu untuk memahami kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh seorang siswa, baik kesalahan dalam konseptual atau prosedural, dan tugas kita sebagai calon guru SD itu kita dapat membantu mereka dalam menyelesaikan kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa dilakukan oleh siswa nantinya. Nah, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.